Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu terutama di semester 2 ya, tentang computational thinking. Nah, kita sudah sampai pada topik 5, bagian aksi nyata. Ya, kalau di aksi nyata langsung aja ya. Itu ada beberapa question yang harus kita jawab ya. Di sini ada 3 poin ya. 3 question yang harus kita jawab terkait dengan yang pertama ya. Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam proyek STEM? Jadi kalau menurut saya di sini banyak pengalamannya ya, terutama pengetahuan baru terkait dengan bagaimana cara kita mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM. Karena memang hal ini itu bisa mengarahkan pada proyek yang lebih efektif seperti itu, efisien dan memiliki hasil optimal dengan memanfaatkan dan menerapkan 4 fondasi CT yang kita sudah ketahui ya. Kemudian integrasi antara CT dengan STEM itu sebenarnya bisa mengarahkan atau membantu siswa bagaimana cara berpikir lebih runtut dan terstruktur kayak gitu ya. Jadi di sini saya juga belajar bagaimana caranya untuk belajar tentang konsep problem solving ya, cara menyelesaikan masalah melalui integrasi CT dan proyek STEM. Ternyata memang mereka itu bisa saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Itu menurut pengalaman saya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perasaan Anda saat mengerjakan modul ini. Jadi yang saya rasakan itu senang ya. Jadi di sini saya lebih mengetahui banyak manfaat yang dapat kita terapkan sebenarnya nanti di pembelajaran. Karena di sini saya juga merasa antusias ya dalam menyerap berbagai ilmu terkait dengan CT ya dalam proyek STEM ini. Cara untuk menyelesaikan penugasan proyek dan problem solving itu bagaimana. Jadi di sini kita belajar semuanya. Kemudian jelaskan bagaimana rencana Anda dalam mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM di kelas yang Anda ajar kelak. Jadi kedepannya di sini harapannya adalah setelah mempelajari CT saya dapat mengaplikasikan ke dalam proyek STEM dalam kelas saya ya untuk masa mendatang. Kemudian saya akan berusaha untuk membuat kelas jadi menyenangkan, kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini saya ingin menanamkan pada peserta didik itu bagaimana cara berpikir secara runtut dan terstruktur ya dalam menerapkan CT dalam tugas kelas yang mereka kerjakan. Kemudian proyek yang mereka lakukan itu bisa dalam skala kecil ataupun skala besar. Ya, penting untuk mengambil pendekatan yang terukur. Yang terpenting di sini langkah-langkah yang dilakukan atau step-stepnya itu secara efektif dan efisien. Ya, ini yang akan mengarahkan pada hasil pembelajaran yang maksimal. Outputnya kan seperti itu yang diharapkan. Kemudian ke depan nanti jika hendak mengintegrasikan CT dalam STEM yang dipilih dalam suatu kelas, nanti saya berencana akan mengemasnya dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Rencana ini itu bertujuan untuk proses pembelajaran yang berlangsung itu siswa lebih mengetahui step-stepnya ya. Maksudnya kita bisa ajarkan secara detail bagaimana tahapannya seperti itu. Jadi mampu merancang solusi atas permasalahan yang ada. Seperti itu untuk aksi nyata topik 5 di PPG Prajabatan, terutama CT ya di semester 2. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian ditunggu video berikutnya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman semuanya.